usernya atau pengguna Facebook seluruh dunia itu totalnya adalah 2,9 miliar user. Nah, user sebanyak ini itu kira-kira penyimpanan datanya itu gimana? Ya, ketika kita mungkin Anda sudah paham ya bahwa dengan SQL kita menyimpan data ke dalam tabel, tabel itu terdiri dari beberapa field, kemudian isi datanya itu berupa row, mungkin bisa Anda bayangkan ya. Jadi satu user, satu pengguna pada Facebook itu setidaknya memiliki banyak data ya, misalkan data data statusnya, postingannya, videonya, fotonya, itu semua tersimpan di database. Nah, kemudian lagi era berikutnya di Google. Di Google juga salah satu raksasa. Itu sebenarnya yang memprakarsai basis data, big data itu adalah Google. Jadi bagaimana setiap model setiap pencarian ya, query pencarian itu disimpan oleh Google. Dan ternyata si siapa pemilik yang mengembangkan Google itu menemukan bahwa ada beberapa kekurangan di teknologi database yang ada. Oke, ya kita akan materi hari ini itu kurang lebih seperti ini, hanya membahas sedikit, kemudian juga mengapa kita menggunakan base data NoSQL, klasifikasi perbedaan SQL dan NoSQL database. Kemudian saya akan membagikan juga modul lebih tepatnya modul praktikum mandiri. Jadi Anda silahkan di akhir pertemuan saya akan jelaskan sedikit terkait modul tersebut. Kemudian Anda kerjakan, kemudian dibuatkan laporan praktikum. Seperti itu ya. Jadi karena kenapa ya kalau kita belajar database kemudian hanya fokus di teori saja, tidak melakukan uji coba, itu biasanya tidak bisa memahami sepenuhnya. Karena ini mungkin belum Anda pelajari di mata kuliah database sebelumnya. Karena itu untuk lebih memberikan pemahaman, maka saya sediakan modulnya akan dipraktekkan setiap setiap pertemuan, gitu ya. Oke, saya izin sebentar ya. Dan teknologi database, dari tahun ke tahun, bisa Anda lihat di sini. Yang Anda telah pelajari itu masuk ke era database relational, jadi relational database, dan sampai sekarang masih digunakan. Ya, jadi teknologi relational ini walaupun sudah ada next generation dari database, tapi beberapa aplikasi itu masih menggunakan database relational. Jadi kita lihat di awal perkembangan atau di era pre-relational, ini penyimpanan data itu menggunakan model hierarki, network model, ada ISAM, IMS, IDMS, dan sebagainya. Nah, baru sejak tahun 1972 sampai 2005, ya, itu adalah era relational. Nah, teknologi MySQL ini sebagai aplikasi atau jenis database yang mengakhiri atau yang berada paling akhir ya di era database relational. Jadi kita lihat ada Sysbase,
Postgres, SQL Server, kemudian ada MySQL. Nah, kemudian era berikutnya, next generation of database, ini ada beberapa aplikasi-aplikasi database. Nah, ini database ini salah satunya menerapkan konsep not only SQL, ya, not only SQL. Nah, kita lihat di 2004, 2005 ada MapReduce dan Hadoop. Ini adalah dua jenis media penyimpanan data yang sangat erat kaitannya dengan big data saat ini. Ya, Hadoop itu diperkenalkan oleh Google. Kemudian keduanya ini memang saling berhubungan, MapReduce dan Hadoop. Kemudian ada beberapa database lain, salah satunya adalah MongoDB yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, gitu ya. Dan akan kita gunakan sampai akan kita pelajari sampai akhir semester ini. Jadi MongoDB ini diperkenalkan di tahun 2009. Itu ya. Oke, ini sekedar timeline saja. Nah, kenapa data science, prodi data science itu harus kuat di database? Karena dalam perjalanan Anda mencapai gelar sarjana sarjana komputer ya, saya belum tahu gelarnya nanti, mungkin sudah ada yang tahu. Nah, ini Anda akan terus berhadapan dengan data, saja program studi data science. Nah, data ini, nah, era perkembangan data sekarang yang di mana kita berada pada era big data, cloud computing dan sebagainya, itu mengharuskan Anda memahami bukan hanya database relasional, tapi juga ada istilah NoSQL database. Oke, jadi NoSQL, jadi bukan SQL ya, tapi not only SQL. Ya, jadi ini adalah database alternatif dari yang mungkin sudah Anda pelajari ya, RDBMS atau ODBMS, Sistem Manajemen Database Berbasis Objek. Nah, perbedaan mencolok dari NoSQL dengan RDBMS dan SQL ya. Jadi dia tidak menggunakan skema tabel. Jadi tidak menggunakan tabel. Ya. Jadi ini untuk menghindari joint operation dan skala horizontal. Kemudian NoSQL ini bersifat open source. Oke, jadi ini mungkin ketika Anda mempelajari beberapa aplikasi-aplikasi, biasanya itu Anda menemukan istilah open source. Jadi open source ini adalah jenis aplikasi atau software, bisa juga sistem operasi yang oleh penggunanya itu datanya dibuka. Ya, bukan hanya datanya, yang kode pemrogramannya dibuka untuk umum. Maksudnya orang lain bisa dengan gratis mengembangkan dan menggunakan aplikasi tersebut tanpa perlu membayar biaya lisensi, ya, atau bisa melakukan kostumasi aplikasi itu tanpa perlu izin dari pembuat aplikasi tersebut. Ya. Berbeda dengan aplikasi lawan dari open source, itu namanya proprietary ya. Jadi Anda harus membayar untuk menggunakan aplikasi tersebut. Dan biasanya jika aplikasinya berbayar, maka kode pemrogramannya itu tidak terbuka. Ya, jadi istilah closed source. Nah, NoSQL ini rata-rata bersifat open source. Kemudian cara penyimpanan tidak memerlukan inisialisasi. Intinya penyimpanan data itu tidak menggunakan SQL atau database relasional. Nah, yang tadi di awal saya ungkapkan bahwa NoSQL ini dipopulerkan oleh raksasa internet, Google dan Facebook. Kenapa? Karena
mereka merasa, si Google dan Facebook ini merasa bahwa uh, model relational database itu tidak bisa menampung data user mereka, maka dipopulerkanlah next generation database oleh kedua raksasa internet ini. Itu ya, itu sekilas. Kemudian perkembangannya, ya, jadi ada Facebook, kemudian muncul lagi Twitter, kebutuhan data yang sangat besar, ya, kebutuhan data yang sangat besar yang dibutuhkan oleh kedua sosial media ini. Kemudian juga uh, kebutuhan dari Google dan Yahoo. Kemudian ada solusi cloud computing, mungkin pernah dengar ya, ada Amazon S3, kemudian tipe data dinamis, dan seringnya perubahan skema. Ini ketika kita menggunakan RDBMS, ini ketika ada terjadi perubahan skema ini, agak sulit dibandingkan jika kita menggunakan MySQL. Nah, kemudian juga yang terpenting adalah komunitas open source. Jadi komunitas open source. Ini yang perkembangan dari SQL. Nah, ya, perbedaan mencolok antara NoSQL dan konvensional database, ya, jadi seperti RDBMS dan sebagainya, itu ada istilah big table. Big table ini diperkenalkan oleh Google, kemudian ada Dynamo, diperkenalkan oleh Amazon, dan yang paling utama adalah teori CAP, ya, CAP. Jadi ini adalah konsep ini itu kebanyakan digunakan oleh database terdistribusi. Pernah dengar istilah database terdistribusi? Database terdistribusi. Saya sudah bahas, singgung juga kemarin. Jadi database terdistribusi itu adalah database di mana tempat penyimpanannya itu bukan hanya di satu lokasi, tapi berada di banyak lokasi. Nah, teorema ini, jadi CAP atau konsistensi, availability, dan partitioning. Jadi konsistensi ini lebih ke konsep itu tadi ya, database terdistribusi, bahwa data setiap data yang ada pada database yang terdistribusi itu melakukan replikasi ya. Nah, replikasi ini harapannya itu bisa konsisten. Ya, konsisten. Konsistennya gimana caranya? Nah, jadi kalau database server itu biasa kita sebut sebagai node. Ya, node. Nah, setiap database server itu harus memiliki data yang sama pada satu waktu. Jadi setiap kali ada update database di satu node atau di satu server, maka ada proses untuk sinkronisasi, ya, sehingga setiap server itu memiliki data yang sama. Jadi ini istilah dari konsistensi pada CAP ya. Kemudian ada lagi yang kedua, availability-nya. Nah, tadi ya, bahwa database terdistribusi itu kan terkoneksi dengan internet, terkoneksi dengan jaringan komputer. Nah, availability-nya ini ketersediaan dari server database ini itu bisa diukur uptime-nya. Uptime itu waktu on. Ya, jadi memiliki uptime 90%. Jadi kemudian juga partitioning. Partitioning ini lebih ke ketika ada satu node yang fail, ada gangguan, maka node lain itu bisa bisa sebagai cadangan untuk menyediakan data, ya, menyediakan data-data ke user, seperti itu ya. Jadi ini bahasan konsep kenapa NoSQL. Ya, jadi ini tadi ya, ada teorema CAP, konsistensi, availability, partition, tolerance. Jadi
ketika ada satu bagian yang down, yang itu bermasalah, maka bagian yang lain atau node yang lain itu bisa digunakan. Nah, pada NoSQL itu biasanya disyaratkan memiliki dua dari property of cap theorem ini. Jadi bisa memilih dua. Sebentar kita bahas. Oke, apa sih karakteristik NoSQL database? Nah, karena itu tadi ya alasan kenapa Google, Facebook, atau raksasa internet itu memilih menggunakan NoSQL karena NoSQL ini powerful dalam pengolahan data yang sangat besar. Volume data yang sangat besar. Jadi kemudian ketika ada request query dari user, ini bisa dengan cepat menjawab query dari user. Jadi kemudian ada proses asinkronus, kemudian tidak menggunakan skema, jadi ada skema less, ya. Kita tidak seperti RDBMS, kemudian ini asset transaction properties ini kebanyakan digunakan oleh RDBMS, ya. Jadi dia tidak menggunakan ini. Kemudian ada istilah based transaction, ada cap theorem, dan pengembangannya itu open source. Oke, kemudian keuntungan lain kenapa NoSQL, karena dia mudah diimplementasikan. Ya. Kenapa mudah diimplementasikan? Itu ada dalam kurung open source. Kenapa open source mudah diimplementasikan? Karena ada komunitas open source. Ya. Komunitas open source ini membantu kita, jadi yang baru mau belajar, misalkan MongoDB, itu ada komunitas open source, ada komunitas MongoDB yang membantu kita untuk menyelesaikan problem yang kita. Dan juga ya, jadi inti dari NoSQL ini itu tadi database terdistribusi. Ya. Jadi database terdistribusi di mana setiap datanya itu direplikasi ke banyak node. Node di sini, tuh saya ulang lagi, node di sini itu kita istilahkan sebagai database server. Nah, kemudian juga kelebihannya itu bisa dipartisi, bisa dibagi, ya. Jadi ketika ada satu node yang bermasalah, maka node yang lain bisa menjadi cadangan. Kemudian mudah didistribusikan, tidak membutuhkan skema, bisa dengan mudah di scale up, ya, bisa dengan mudah dikembangkan ke atas atau diturunkan. Kemudian ada istilah dia menggunakan paradigma teorema CAP. Seperti itu. Ketika kita berbicara terkait kategori, jadi NoSQL kategori ini ada 4. Ya. Jadi ada key value, ada graph database, ada document oriented, dan column family. Nah, setiap aplikasi NoSQL ini berada pada kategori yang berbeda. Jadi kalau yang kita gunakan ini adalah MongoDB, itu berbasis document oriented, sama seperti CouchDB. Dan ada yang berbasis graph, ada yang berbasis column family. Mungkin Anda bisa lebih mencari referensi lain terkait beberapa kategori dari NoSQL ini. Karena kita akan fokus ke MongoDB. Oke, ini beberapa aplikasi NoSQL database, ya. Jadi yang tadi di awal, syarat untuk karena NoSQL ini menjunjung tinggi teorema CAP tadi, ya, menjunjung tinggi teorema CAP. Kemudian di teorema CAP itu hanya bisa minimal ya 2 syarat yang digunakan, maka bagian ini itu menjelaskan bagian CAP dari setiap jenis aplikasi NoSQL database ini. Ya. Jadi memang
teknologinya tergolong lebih mudah ya jika kita bandingkan dengan MySQL atau teknologi relationship database. Oke, untuk MongoDB ini dia bersifat open source ya. Jadi Anda bisa lihat di sini, ini adalah lisensinya. Lisensi dari, walaupun ya MySQL juga open source, kita bisa gunakan dia secara gratis. Selain itu, selain open source, ada juga yang berbayar, seperti punya Amazon, proprietary ya. Jadi proprietary itu berbayar dan source code-nya tidak bisa kita lihat. Punya Amazon, dan ada juga namanya Tokyo Cabinet. Ya, kemudian ada ya, tahu LinkedIn. LinkedIn ini salah satu sosial media profesional ya, juga mengembangkan aplikasi NoSQL database. Jadi ini beberapa uh, perbandingan dari aplikasi NoSQL database. Oke, klasifikasi dari NoSQL database itu ada XML database ya. Jadi datanya itu tersimpan dalam bentuk file XML, itu maksudnya ya. Jadi kalau di DBMS, di relationship database, data itu tersimpan dalam tabel. Tapi kalau NoSQL itu menggunakan beberapa jenis penyimpanan tipe ya. Jadi ada XML, ada Object Oriented Database, ada Graph, ada Codecial, dan sebagainya. Nah, ya keuntungan dari NoSQL, dia lebih cepat. Ya, lebih cepat dibandingkan database konvensional ya. Database yang menggunakan tabel, DBMS, dia lebih cepat. Jadi mudah dikembangkan, modelnya simple, dan dapat didistribusikan secara horizontal. Ya. Tapi ada kekurangannya. Jadi beberapa data terstruktur itu tidak bisa, agak kesulitan kita lakukan modeling sebagai key value pairs. Jadi seperti itu ya. Key value pairs ini sama seperti primary key ya. Jadi kalau di BMS kan ada primary key, secondary key, dan sebagainya, itu agak kesulitan di sini. Kemudian tidak menggunakan skema. Jadi kalau di NoSQL dia tidak menggunakan skema, itu ya. Jadi intinya lebih kepada meningkatkan performa. Jadi karena dia dianggap skema pada database relational itu menurunkan kinerja ketika data yang diolah itu sangat-sangat besar. Jadi eventual konsistensi bisa dengan mudah didistribusikan ya. Kemudian excellent performa. Jadi memiliki performa yang sempurna dan adanya fitur scalability. Oke, ini contoh. Saya juga sudah singgung ini ya, pekan lalu. Apa sih perbedaan dengan database relational? Contoh di query ya. Query insert data pada database relational itu kita deklarasikan SQL, kemudian insert into tabelnya, kemudian field-nya, kemudian isinya apa, field password, row ya, password, kemudian email, ya. Kemudian kita akhiri dengan SQL query. Sedangkan pada NoSQL menggunakan MongoDB, itu kita insert datanya DB mahasiswa save, namanya siapa, field nama, kemudian NPM, jurusan, fakultas, ya. Jadi lebih mudah ya. Jadi mungkin Anda sudah hatam ya dengan query untuk database relational.
saatnya lagi mempelajari kalau NoSQL itu seperti apa, gitu ya. Kemudian ini juga sudah kita bahas ya, sudah kita bahas di awal perbedaannya. Nah, perbedaan paling mencolok, yang paling mencolok antara MySQL dengan NoSQL adalah di kecepatan proses mengolah data. Ya. Ketika ada data yang diolah dengan ukuran lebih besar daripada 50 GB data, maka rata-rata waktu membaca pada MySQL itu kurang lebih 300 milisecond waktu bacanya, waktu menulis ya, write average, kemudian membacanya itu adalah 350 milisecond rata-rata. Jadi ketika mengolah data yang 50 GB besar, ini performa MySQL ini sangat-sangat rendah dibandingkan dengan NoSQL. Jadi bandingkan dengan NoSQL, ketika mengolah data yang lebih besar daripada 50 GB, maka rata-rata waktu penulisan, jadi waktu write average-nya itu hanya 0,12 milisecond dibandingkan dengan rata-rata 300 milisecond. Kemudian juga rate average-nya itu hanya 15 milisecond. Ya, bandingkan dengan MySQL 350 milisecond. Gitu ya. Jadi inilah salah satu alasan kenapa MySQL itu beberapa aplikasi-aplikasi besar sudah beralih ke MySQL. Nah, ini pertanyaannya. Jadi sebenarnya ketika Anda mengembangkan, mendevelop aplikasi yang tidak perlu atau tidak memiliki data yang besar, itu masih merupakan pilihan yang tepat. Tapi ketika ada aplikasi Anda membutuhkan database yang besar, maka NoSQL ini sangat cocok ya, seperti log analysis, ya, social networking feeds, sentiment analysis, ya, biasanya ada istilah sentiment analysis untuk membaca log dari atau social network feeds ya, untuk melihat tren, sentimen negatif, tren negatif dari PCR berbayar, itu kita bisa analisis ya, jadi menggunakan feed dari Twitter misalkan. Oke, ya, jadi walaupun canggih, NoSQL juga ada keterbatasan. Ini dia keterbatasannya. Ada MongoDB, NoSQL, kemudian tapi konsep MongoDB ini dia tetap mempertahankan CAP, konsistensi, availability, dan partition. Oke, kita masuk ke inti dari itu tadi pengantar ya, pengantar NoSQL. Intinya untuk berikutnya kita akan fokus ke MongoDB. Mongo ini bahasa Jawa ya, artinya silahkan Mongo. Kalau di MongoDB dia berasal dari kata homonymous, artinya besar, data yang besar. So biasa disebut huge data. Ini ditulis menggunakan bahasa C++, ya, dikembangkan sejak tahun 2009. Kemudian dibuat oleh Tengen atau dulu namanya DoubleClick. Nah, tujuannya kenapa MongoDB ini dikembangkan, ya. Jadi dia akan sebagai jembatan, menjembatani gap antara key value stores, ya, yang dimana key value stores ini memiliki kecepatan dan kemudahan untuk dikembangkan, dan relational database, di mana kita ketahui relational database ini memiliki fungsionalitas yang kaya.
fungsionalitas yang kaya. Jadi sebenarnya MongoDB ini adalah menjembatani antara key value stores ya yang dimiliki oleh NoSQL dan RDBMS. Jadi memang ini pilihan tepat ya. Jadi supaya walaupun kita fokus ke NoSQL, tapi beberapa fungsionalitas relational database itu masih bisa kita gunakan ya beberapa di MongoDB. Nah, seperti yang di awal kita bahas bahwa NoSQL itu menggunakan schemaless. Schemaless ini bisa dikatakan sedikit skema ya, atau bahkan tidak ada. Jadi database pada MongoDB itu disimpan pada schemaless collection. Schemaless. Kemudian dokumennya itu tersimpan pada namanya BSON. BSON itu singkatan dari binary JSON. Binary JSON itu JavaScript Object Notation. Jadi sudah belajar JavaScript ya? Tidak belajar. Ya? Tidak belajar JavaScript Production Data. Oh, nggak belajar ada mata kuliah pemrograman web ya? Nggak ada ya? Tidak, Pak. Tidak ya? Iya. Jadi JSON ya. Jadi data yang tersimpan pada MongoDB itu disimpan dalam BSON ya, atau binary JSON. JSON itu singkatan dari JavaScript Object Nation. Jadi ini biasa disebut apa ya? Jadi berbasis teks. Kemudian kita juga mudah memahami, tapi kalau binary ini kalau JSON-nya mudah kita pahami, tapi kalau binary itu mirip seperti bahasa mesin, kode-kode bahasa mesin. Nah, setiap item pada collection itu memiliki key unik atau primary key. Kalau di MongoDB primary key-nya itu namanya object ID. Nah, jadi sudah jelas ya kalau Anda develop di DBMS menggunakan primary key, kalau di MongoDB menggunakan object ID. Kelebihannya primary key-nya itu secara otomatis ya. Kalau di DBMS kan kita harus assign secara manual ya. Kemudian mendukung replikasi yang berguna bagi web yang memiliki traffic yang tinggi, ya, portal berita, forum, blog, dan lain-lain. Kemudian ada sharding, jadi digunakan pada data yang sudah mencapai juta giga. Kemudian ini MapReduce, yang tadi ya yang saya sebut di awal, ini sebenarnya diperkenalkan oleh Google tahun 2005. MongoDB itu menggunakan model pemrograman ini. Dan juga ketika nanti Anda belajar terkait big data itu tidak lepas dari istilah ini, MapReduce. Oke, MongoDB kan tadi dibahas di awal kecepatan dari NoSQL ya. Itu kita sudah paham NoSQL lebih cepat. Nah, kalau MongoDB-nya sendiri gimana? MongoDB ini kelihatan di ini ya, di grafik. MongoDB itu untuk insert data itu bisa sampai 4.000 per second ya. Insert data yang orange ya, hampir 1.000 ya, 1.000 per second. Kemudian query-nya itu per second bisa sampai 4.000 query ya. Kalau kita bandingkan dengan SQL beda jauh ya, beda jauh. Jadi mungkin ini sudah ada pemahaman ya, jadi ada muncul pemahaman bahwa data-data seperti Google, ketika Anda paling sederhana
Ketika Anda mau menggunakan aplikasi Google kan biasanya Anda login ya, Anda login. Itu proses login-nya itu sangat-sangat cepat untuk mengecek username dan password. Bandingkan ketika Google masih menggunakan DBMS dengan pengguna yang sangat-sangat besar. Itu kita harus tunggu berapa lama ya. Jadi kalau biasanya saya tidak bukan semua sih, beberapa aplikasi milik pemerintah itu yang harusnya di-develop menggunakan NoSQL database, itu biasanya developernya masih menggunakan MySQL. Nah, ini yang kendala. Ini yang kendala ketika data yang dikelola sangat besar, itu biasanya akan terkendala di database. Sama seperti website ilmu ya. Bayangkan ilmu kita itu yang berbasis model, itu kan diakses oleh kurang lebih 13.000 mahasiswa dan 500 dosen. Bayangkan setiap satu mata kuliah itu datanya yang sangat-sangat besar. Kenapa tidak kemudian Moodle tidak menggunakan NoSQL database ya? Kendala-kendala kemarin yang saya lihat kenapa Moodle ilmu itu kadang down karena memang database-nya. Jadi kelebihannya atau kapasitas server yang perlu ditingkatkan itu sih. Oke, MongoDB ini growing fast ya. Jadi ketika nanti Anda mencari pekerjaan, growing job, setelah selesai kuliah di program studi database, ini pekerjaan terkait MongoDB itu ternyata berada di nomor 2. Saya kurang tahu ini tahun berapa ya. Ya, tapi pernah berada di nomor 2. Mungkin sudah berubah ya. 2012. Ini data lama ya. Oke, ya kita masuk ke data model pada MongoDB. Dia menggunakan JSON format. Ya, jadi yang tadi binary JSON, kemudian ini juga kita sebagai developer bisa dengan mudah melakukan map ke modern object oriented language. Kemudian ringan, mudah dibawa-bawa, traversable ini mudah dipindahkan kemana-mana ya, kemudian efisien. Oke, ini perbedaan berikutnya dari RDBMS dan MongoDB. Kalau di RDBMS itu juga sama dengan MongoDB, masih menggunakan istilah database. Tapi table itu di MongoDB menggunakan nama collection. Row atau baris, tuple, itu kalau MongoDB menggunakan nama dokumen. Column ini menggunakan field pada MongoDB. Table join kalau di MongoDB namanya embedded documents. Kalau RDBMS namanya primary key. Kalau di MongoDB namanya key ID ya. Kemudian di database servernya bisa MySQL atau Oracle, SQL Plus. Kalau di MongoDB, MongoD atau Mongo ya. Nah, kita bahas sedikit karena belum pernah belajar JSON. Jadi mungkin ada ya atau tidak ada, saya kurang tahu. Harusnya ada ya, saya bingung juga di program studi data science. Nah, JSON ini biasanya dipelajari di mata kuliah pemrograman web. Ya, di JavaScript. Di JavaScript itu salah satu bahasa scripting yang digunakan untuk mendevelop web, tapi dia bukan sebagai server side, tapi dia client side. Ya, jadi sekedar menyinggung sedikit tentang JavaScript. JavaScript karena
client side. Jadi maksudnya client side itu script-nya itu dieksekusi di web browser. Script-nya dieksekusi di web browser sehingga ini paling sering digunakan untuk validasi form. Mungkin pernah Anda mengisi form, kemudian ada beberapa persyaratan dari form tersebut ya. Misalkan form untuk memasukkan emailnya itu dicek langsung oleh JavaScript, apakah Anda menuliskan email sudah benar atau tidak. Ya, kemudian juga biasanya pada penulisan password. Biasanya kan password itu mengizinkan kita untuk menggunakan password yang merupakan kombinasi dari huruf dan angka atau adanya simbol. Nah, itu dicek di client side menggunakan JavaScript. Nah, JSON ini jadi sebenarnya pengembangan dari JavaScript, singkatan dari JavaScript Object Nation. Jadi Object Nation, JavaScript Object Nation yang banyak digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data. Jadi seperti itu. Nah, kalau di MongoDB, ya field name-nya itu kita tuliskan seperti ini. First name, kemudian field value-nya itu John, misalkan ini. Ya. Nah, satu bagian ini itu disebut sebagai satu dokumen. Satu dokumen. Kemudian field value-nya itu menggunakan konsep scalar, ya bisa integer, boolean, string, dan date. Jadi kemudian juga mendukung embedding ya, or nesting, kemudian istilah array of JSON object. Nanti Anda langsung uji coba saja ya. Ini contoh dari JSON ya, JSON pada MongoDB. Nah, sedangkan BSON binary format inilah yang dipahami oleh komputer seutuhnya ya. Sebenarnya itu komputer hanya memahami istilah bahasa. Jadi ini mirip seperti bahasa mesin atau pemrograman tingkat rendah. Jadi kalau kita klasifikasikan bahasa pemrograman itu ada pemrograman tingkat tinggi, ada pemrograman tingkat rendah. MongoDB menyimpan, jadi dari sini kan ini JSON ya, contoh JSON nih. Nah, apa yang disimpan oleh MongoDB itu adalah BSON atau binary format dari JSON. Seperti ini ya. Oke, kalau di MongoDB model itu satu dokumen atau satu tuple di DBMS ini penulisannya seperti ini di MongoDB. Kemudian suatu collection ini juga menggunakan collection ya. Jadi mungkin nanti lebih detailnya bisa Anda langsung uji coba ya. Jadi yang tadi ya di awal ini yang lingkaran merah ini adalah primary key atau object ID dari MongoDB. Object ID dari MongoDB. Ini contoh dokumen JSON seperti itu ya. Oke, primary key ID-nya itu berisi 12 byte. Kemudian first untuk 4 byte itu adalah timestamp. 3 byte berikutnya adalah mesin ID, proses ID untuk 2 byte berikutnya. Kemudian 3 byte terakhir itu adalah incremental value. Jadi ini identifikasi objek ID dari MongoDB. Itu ya. Jadi MongoDB tidak membutuhkan
define kita tidak perlu mendefinisikan skema data ya. Jadi setiap dokumen itu bisa memiliki data yang berbeda. Jadi contoh ini ada name, ICE-nya, birthplace, alias ke gender dan boss. Kalau ini hanya 4, ini bahkan 2, ya, ada name dan head, dan seterusnya nanti kita coba di praktikum. Oke, bagaimana cara menginstal? Ya, ini caranya saya langsung buka saja ya modul praktikum. Jadi saya akan upload modulnya ke ilmu. Setelah ini kemudian Anda kerjakan dan Anda langsung uji coba ya, supaya jadi ketika sesuatu itu langsung kita uji coba. Atau ada pertanyaan dulu sebelum saya memaparkan apa yang Anda kerjakan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Izin masuk, Pak. Ya, masuk, monggo. Ya, Diri. ini hanya menegaskan saja. Berarti untuk kita memasukkan value ke dalam MongoDB itu kita menggunakan bahasa JSON itu ya, Pak? Iya. Ya, siap, Pak. Ya, menggunakan JSON untuk menuliskan. Kalau di BMS kan bahasa query ya. Iya. Kalau di Mongo itu bukan bahasa ya, menggunakan model JavaScript. Iya, jadi sayang sekali ya Anda belum mempelajari JavaScript, tapi nggak apa-apa, nanti langsung saja ke MongoDB. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, jadi ini adalah tutorial sebenarnya sih. Oke, silakan Anda praktekkan di rumah. Ya, ikuti langkah-langkahnya. Cara menginstal, ya, ada cara menginstal. Kemudian ini silakan ikuti langkah-langkahnya. Kemudian Anda buatkan laporan. Sudah pernah membuat laporan sebelumnya? Belum pernah ya, laporan praktikum atau apa ya, sejenisnya, belum pernah. Belum, Pak. Tapi Belum. biasanya itu kalau misal buat laporan itu ya udah tinggal screenshot terus tempel terus penjelasan gitu. Oke. Ya, jadi kalau hari ini masih pertama ya, jadi saya mau lihat model laporan Anda itu seperti apa. Yang screenshot tempel tadi. Jadi silakan setelah itu. Nah, yang saya inginkan di screenshot itu screenshotnya itu contoh ya, ini bagian ini. Mana tadi ya? Oke, ini contoh screenshot comment prompt. Nah, saya menginginkan ketika Anda melakukan screenshot comment prompt, taskbar Windows itu kelihatan. Paham ya? Iya, Pak, paham. Iya, supaya menghindari banyak yang copy paste dari punya temannya. Dan taskbar Windows biasanya berbeda ya. Misalkan ada yang senang model gelap, ada yang pokoknya taskbar Windows itu harus kelihatan ya. Itu sebagai identifikasi. Jadi silakan Anda, ini tadi contoh ya, contoh yang ditanyakan. Siapa tadi yang bertanya? Saya lupa namanya. Halo, yang bertanya tadi terkait ya. Jadi pada MongoDB itu kita menuliskan database-nya itu seperti ini. Di database-nya itu kita tuliskan seperti ini, berbeda dengan SQL. Ya, berbeda dengan SQL. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi ada cara mengubah data, cara menghapus data. Jadi langkah-langkah dasar pada MongoDB ini dipraktekkan pada hari ini ya. Kemudian tugas tadi screenshot tempelnya dikumpul paling lambat pekan depan. Kemudian kita
saya akan evaluasi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Kalau belum, saya akan berikan format bagaimana melaporkan hasil praktikum yang baik dan benar. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini. Ya, saya akan segera. Tadi pagi sebenarnya saya mau ngupload materi ini dan modul praktikumnya, tapi ada ilmu itu susah diakses. Mungkin sebentar setelah ini saya akan upload. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.